kita memulai pelajaran, pertama kali kita berdoa dulu. Minta tolong Arif untuk memimpin doa. Hari ini ada sesuatu yang ingin Ibu tunjukkan kepada kalian. Ada yang tahu kira-kira apa? Buaya sama kancil. Iya. Tahu dari mana buaya sama kancil? Bahwa kita mau belajar tentang dongeng. Ya. Ada yang tahu nggak apa sih arti dari dongeng? Jadi kalau cerita dongeng dia tidak asli ya, maksudnya hanya hayalan, tidak terjadi di kehidupan sehari-hari. Dongeng itu bisa digunakan untuk pengantar tidur. Biasanya dongeng itu juga kisah-kisahnya menginspirasi ya bagi anak-anak ya, khususnya anak-anak ya, untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 4 poin. Siswa dapat menjelaskan tentang dongeng, dan siswa dapat menjelaskan tentang pesan yang terdapat pada dongeng. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis tentang macam-macam keberagaman. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan tentang pantomim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam sebuah dongeng itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, kira-kira sesuatu yang ingin disampaikan itu disebut apa ya? Pesan, Bu Guru. Amanat, pesan. Amanat, pinter. Iya, pesan, pinter. Ya, itu bisa ya, kita bilangnya bisa amanat atau pesan. Ya, pesan, kalau kita simpulkan, pesan adalah setiap pemberitahuan, kata atau komunikasi, baik lisan maupun tulisan, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Ya, sekarang Ibu mau menunjukkan tentang salah satu contoh dongeng sesuai dengan gambar yang pertama yang tadi Ibu tunjukkan ya. Ini ada dongeng kancil dan buaya. Ibu minta tolong untuk dibaca oleh Kakak Nuri deh. Kakak Nuri minta tolong dibaca ini dongeng kancil. Siap Bu Guru. Ya. Dongeng kancil dan buaya. Kisah kancil dan buaya. Dikisahkan pada suatu hari yang terik, kancil merasa haus dan kelaparan. Tubuhnya terasa lemah setelah seharian tak menemukan makanan. Hingga ia tiba di suatu sungai yang airnya cukup dalam dan cukup deras arusnya. Di seberang sungai tersebut ia melihat ada tanaman mentimun sedang berbuah. Makanan kesukaannya. Ia pun sangat gembira dan berniat segera menyeberangi sungai dan makan mentimun segar di seberang sungai. Namun tiba-tiba datang seekor buaya yang menghadang dan berniat memakannya. Kancil pun mundur ketakutan, tapi rasa laparnya makin menyiksanya, sehingga ia pun berpikir keras. Lalu ia punya ide. Ia berkata pada buaya yang hendak menyantapnya. Ia bertanya kepada buaya tersebut apakah ia sangat lapar sehingga akan memangsa dirinya. Si buaya menjawab bahwa sebenarnya ia tidak terlalu lapar karena habis memangsa ular yang cukup besar. Namun kancil baginya adalah camilan. Lalu kancil punya ide cemerlang. Dulu ya Kakak Nuri, terima kasih Kakak Nuri. Coba dilanjutkan membacanya. Tuh mungkin bisa dilanjutkan oleh Kakak Arif. Kakak Arif bisa dilanjutkan membaca dongengnya. Ya Bu. Lalu kancil punya ide cemerlang. Ia mengatakan kepada buaya bahwa pada saat ini dirinya sedang dalam kondisi lapar, sehingga tubuhnya kurus kering. Jika ia bisa memakan mentimun di seberang sungai, maka badannya akan membesar dan makin gemuk sehingga bahkan bisa dimakan beramai-ramai oleh si buaya dan teman-temannya. Lalu ia meminta si buaya untuk memanggil teman-temannya dan berbaris di sepanjang sungai agar bisa ia hitung jumlahnya. Si buaya pun lalu memanggil teman-temannya dan mereka pun berbaris rapi di sepanjang sungai yang terbentang hingga ke bagian seberang tempat bahan mentimun itu ada. Kancil pun lantas menginjak barisan buaya itu, satu persatu sambil menghitungnya.
Setelah sampai pada buaya yang ada di barisan terakhir, maka ia pun melompat dan sampai di seberang sungai. Lalu ia berkata agar para buaya tenang menunggu di sungai sambil berendam menyejukkan diri di dinginnya air sungai. Pada saat hari siang yang terik tersebut, sementara ia akan menyantap mentimun segar yang ada terlebih dahulu agar badannya bisa segera membesar. Sang kancil pun lalu memakan mentimun tersebut dengan tenang dan lahapnya tanpa khawatir akan dikejar buaya hingga sampai ke daratan. Ya, terima kasih Kakak Arif. Bisa dilanjutkan dengan Kakak Dwi. Kakak Dwi bisa dibaca lanjutannya Kakak ceritanya. Setelah ia merasa kenyang, lalu ia berkata kepada para buaya yang menantinya. Ia berkata bahwa sepertinya masih memerlukan waktu yang lebih lama agar tubuhnya bisa besar dan cukup bagi semua buaya tanpa harus berebut. Jadi ia pun berpamitan kepada para buaya tersebut dengan alasan ia mau mencari makanan lainnya dulu supaya badannya bisa menjadi makin besar. Lalu ia pun segera berlari dengan cepat meninggalkan sungai dan para buaya tersebut. Sudah, Bu Guru. Terima kasih kakak-kakak semua, 3 yang sudah membaca, Kakak Nuri, Kakak Arif, Kakak Dwi yang sudah membantu Ibu membaca. Ya, ini cerita atau dongeng tentang kancil dan buaya. Nah, ini tugasnya ya per kelompok. Satu kelompok 3 orang bisa berdiskusi melalui atau melalui WA. Ini lembar kerja pesertanya ada 3 pertanyaan, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Baik anak-anak, mengerti sampai di sini anak-anak? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Iya. Silakan Selesai, dikerjakan ya. Waktunya 30 menit. Mulai dari sekarang. Coba kelompoknya Nuri. Nuri, coba yang pertama jawabannya apa ya Kakak Nuri ya? Itu Bu, pesan moralnya dari kisah itu sebenarnya kita mungkin nggak boleh jadi orang bodoh ya Bu, harus belajar. Jadi tadi buayanya dibodohin kancil tahu Bu. Jadi Iya. harus belajar ya Bu ya. Iya betul sekali. Jadi kita harus belajar dan berusaha menjadi orang pintar ya, biar kita tidak ditipu oleh orang. Ditipu, gitu. dibohongin ya Bu. Iya, benar. Ya baik. Yang kedua, coba kelompok kayak Kakak Nuri. Iya, kesimpulannya seperti tadi, Bu. Kita nggak boleh jadi orang yang bodoh, Ibu. Harus pintar biar tidak ketipu, Ibu. Sama juga nggak boleh serakah, nggak boleh bodohin orang, gitu, Ibu. Iya, betul sekali ya, Kakak Kartika ya. Ya, lanjut yang ketiga. Siapa yang... Dengan kecerdikan kancil, buaya justru malah dibodohin, malah ditipu. Akhirnya kancil bisa memakan timun tersebut. Seperti itu ya, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Kakak Arif. Terima kasih ya anak-anakku semua, kelompok kayak Kakak Nuri dan Kakak Arif, Kakak Freddy. Jawabannya semuanya betul ya. Alhamdulillah sampai di sini. Ada pertanyaankah untuk materi dongeng ini? Saat sekarang kita lanjutkan. Kita mau belajar tentang keberagaman. Seperti yang tadi ya anak-anakku ya. Jadi di sini Ibu mau menerangkan tentang keberagaman, tapi di sini Ibu lebih spesifikasi tentang keberagaman karakteristik individu. Ya, selanjutnya nih, ada macam-macam keberagaman sebagai berikut. Ya, kita ada keberagaman, salah satunya ada keberagaman jenis kelamin. Bu Ari mau tanya, kalau di Indonesia jenis kelamin yang diakui ada berapa? Ada 2, Ibu, laki-laki sama perempuan. Iya, betul. Yang kedua, ini ada macam-macam keberagaman, salah satunya ras dan suku. Ya, di Indonesia ada berapa suku? Banyak, Bu. Banyak sekali, iya. Bu. Banyak sekali. Ada berapa provinsi? 34, Bu. Iya, 34 provinsi. Ya, jadi ada ras dan suku ya. Perbedaan suku dan ras dapat memperkaya budaya sehingga menambah
pengetahuan dan kebudayaan. Ini salah satu ya yang termasuk ke dalam macam-macam keberagaman. Yang ketiga, ini ada keberagaman tentang pengetahuan dan kecerdasan. Maksudnya di sini, contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Keberagaman pengetahuan dan kecerdasan. Saya Bu, tahu Bu itu. Iya, yang kancil sama buaya tadi, Bu. Iya, Iya, betul, contohnya pinter banget tadi ya, betul ya, kayak buaya dan kancil tadi. Jadi tidak semua sama cara berpikirnya. Ada yang cepat, ada yang sedikit lambat, ada yang lebih lambat lagi. Ya, terus yang kelima itu ada macam-macam keberagaman sebagai berikut, yaitu keyakinan atau agama. Ya, keberagaman itu ada keyakinan atau agama. Di Indonesia ada berapa agama yang diakuin? 6. 6 apa aja anak-anak? Ada Islam, ada Kristen, Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, Hindu, Konghucu. Konghucu, ya. Iya. Jadi ada 6 ya yang diakui. Lanjut ya anak-anak ya. Yang terakhir, ini ada lagi hobi ya. Hobi ini beda-beda atau sama? Beda-beda. Beda, lah, Bu Guru. Nuri, hobinya apa Nuri? Lanjut ya. Ini ada perbedaan umur ya atau usia. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang apa lagi? Dewasa, remaja, anak-anak. lagi. Ya udah lanjut ya nak. Ini ada lagi kepribadian. Nah ini nih yang harus kita sikapi. Keberagaman kepribadian ini yang harus kita sikapi dengan baik. Kenapa harus disikapi dengan baik? Karena kalau tidak, ini bisa menyebabkan perpecahan. Ya, contohnya tadi yang di dalam grup, yang di dalam diskusi grup itu, ya kan, kalau kakak Nuri sama kakak Kartika berbeda pendapat, jadi harus ada solusinya. Ya, kalau tidak ada, maka tidak tercipta kerukunan. Ya, yang ada perpecahan. Kira-kira bagaimana menyikapi perbedaan kepribadian? Terjadi perpecahan, maka salah satu kuncinya adalah saling pengertian, ya, saling menghormati dan saling menjaga. Ya. Lanjut ya anak-anak ya. Halo? Ya ini contoh pantomime ya anak-anak ya. Silakan ditonton ya. Coba Kakak Arif, tadi kegiatan yang terakhir lagi ngapain ya? Pakai parfum. Iya. Di pantomim itu kita tidak perlu berbicara, dia hanya menggunakan gerakan tubuhnya saja untuk menunjukkan sebuah aktivitas atau kegiatan. Jadi Ibu mau ini meminta tolong kepada Nuri. Nuri coba disimpulkan hari ini kita belajar apa ya? Tadi Dita belajar dongeng. Di dongeng tadi ada nasihatnya, ada pesannya. Katanya kita nggak boleh jadi orang bodoh, nggak boleh bohong. Di situ tadi terus kalau kita punya teman yang berbeda, ya udah hormatin aja Bu. Soalnya nanti kita berantem kalau enggak. Iya. Terus ada yang suka kesukaannya pantomim. Jadi pada intinya keberagaman ini membuat kita menjadi kaya, tapi tetap harus hidup rukun dengan cara saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih ya Kakak Nuri ya. Ya. Sama-sama Bu Guru. Hari ini pelajarannya sudah selesai. Ibu minta tolong untuk Kakak Dian, mohon pimpin doa. Teman-teman berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kakak Dian. Sudah ya, Assalamualaikum. Sama-sama.